Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Udah berapa film nih yang ditonton selama masa pandemi? Atau udah sejauh mana nih sepedanya? Ngomong-ngomong, setelah setahun ini udah nerima semua perubahan yang terjadi selama pandemi belum? Ayo ngaku. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Frizka Natari Effendi, mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini Institut Agama Islam Negeri Langsa semester 8. Duh, penghujung banget ya, tapi nggak apa-apa kok, tetap semangat. Dan ini adalah podcast pertamaku. Aye! Jadi sebelumnya Frizka akan ngebahas tentang resiliensi. Udah sering dengar belum kata resiliensi? Atau baru dengar kali ini? Kata resiliensi lagi jadi isu penting loh. Kalau kamu baru dengar kali ini, kamu juga termasuk yang beruntung kok. Oke, langsung aja. Kenapa sih resiliensi lagi jadi isu penting? Nah, yang perlu kita ingat, hidup gak akan mulus terus. Sepanjang kehidupan, pasti ada persoalan hidup dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Banyak pahit-pahitnya gitu, ibarat kopi hitam yang tanpa gula. Kebayang dong kan rasanya? Karena hal ini, resiliensi akhirnya menjadi isu penting terutama bagi anak, orang tua maupun pendidik, termasuk juga mahasiswa seperti kami, sebagai akibat dampak COVID yang terjadi kira-kira 1 tahun ke belakang ini. Kenapa ya? Karena situasi ini menjadi pemicu stres terutama bagi anak-anak. Sebab terjadinya perubahan dalam kehidupan yang akan menimbulkan berbagai risiko. Nah, berhubung lagi pandemi nih, dan semua orang kan terdampak, maka kita akan bicara soal resiliensi pada masa pandemi ya. Oke, kita masuk ke ilustrasi resiliensi. Resiliensi ibarat bola karet yang kualitasnya bagus. Ketika dilempar ke lantai yang mulus, maka setelah terbanting, ia akan melonjak lebih tinggi dari posisi awal. Begitu pula resiliensi. Ketika seseorang memiliki resiliensi dan ketika ia dibanting ke bawah, maka ia akan mampu untuk melenting lebih tinggi dari posisi semula. Tapi, resiliensi bukan semata persoalan bola karet, tetapi juga akan dipengaruhi oleh kondisi lantai. Apabila kondisi lantai tidak mulus, maka bisa saja melenting salah arah. Ini termasuk ke dalam faktor internal dan eksternal. Pertanyaannya, mendukung atau tidak? Nah, masuk ke definisi resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dari kondisi sulit atau situasi penuh resiko menjadi lebih kuat selama menjalani prosesnya. Kapan seseorang dikatakan resiliensi? Nah, kalau ada pertanyaan gitu, kita pahami dulu konsep resiliensi. Konsep pertama, ada hal positif setelah mengalami situasi penuh resiko. Apabila nih biasanya kita berpikir kan kemampuan perkembangan anak akan menurun karena berkurangnya aktivitas di sekolah karena daring, berbeda dengan hal yang diprediksikan. Anak-anak yang resilient akan mampu menunjukkan hal positif dalam segi perkembangannya. Selanjutnya, terus berfungsi secara positif dalam situasi penuh resiko. Walaupun dalam kondisi pandemi, tetapi anak tetap mau mengikuti pembelajaran daring, mampu produktif menghasilkan hasil karya walaupun dari rumah. Ini termasuk ke dalam anak yang resilience. Gimana sih makna positif dalam kondisi penuh resiko?
Yang pertama, kita tetap mampu bernegosiasi dengan krisis perkembangan hidup. Yang kedua, tetap berfungsi secara kuat dalam krisis. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan coping yang baru. Dan yang terakhir, kualitas fungsi perkembangannya berfungsi baik berdasarkan konteks sejarah maupun budaya. Selanjutnya, konsep resilience adalah pulih setelah trauma. Kalau awalnya nih, anak terpuruk karena kondisi COVID yang menuntut anak di rumah terus, tidak boleh main ke halaman rumah, hanya karena lockdown, maka di dalam kondisi ini, anak mampu bangkit kembali setelah melewati situasi traumatis, yang pastinya harus ada peran orang tua ya di baliknya. Lanjut bicara soal bola karet tadi. Maka kita akan ngebahas soal faktor internal dan eksternal dalam resiliensi. Faktor internal terdiri dari thinking style dan karakteristik kepribadian. Sebenarnya sih karakteristik kepribadian ini juga berkaitan dengan orang tua. Anak pasti punya potensi tangguh, tapi kita perlu membantu untuk menjadikan anak benar-benar tangguh. Selanjutnya, lingkungan eksternal terdiri dari keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya anak. Maka, sebagai orang tua, berperanlah menjadi lantai yang mulus, agar anak mudah melenting bangkit karena faktor lingkungan yang mendukung. Resiko anak di masa pandemi. Anak bisa saja kehilangan orang tua ketika orang tuanya mungkin terpapar virus COVID-19. Selanjutnya, anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, tidak bisa datang ke sekolah, praktek di sekolah, dan lain hal. Terutama bagi anak yang terhambat belajar daring hanya karena di kampungnya nggak ada sinyal. Sangat jelas kan kehilangan akses pendidikan berkualitas. Selanjutnya, kesejahteraan terancam. Banyak orang tua yang penghasilannya menurun, kehilangan penghasilan, ini termasuk ke dalam hal yang berdampak pada anak. Hilangnya layanan kesehatan berkualitas. Selama pandemi, kalau nggak terpaksa banget, kita nggak ke rumah sakit kan? Ini untuk menghindari COVID dan lain hal. Ini termasuk kehilangan layanan kesehatan berkualitas. Karena anak biasanya membutuhkan layanan kesehatan. Kalau bicara soal resiko, rasanya sedih banget ya. Tapi jangan khawatir. Kita sebagai orang tua maupun pendidik dapat membantu resiliensi anak di tengah pandemi. Gimana ya caranya? Yuk, sini fokus. Kita pelajari sama-sama ya. Ada 6 langkah strategi untuk membangun resiliensi. Membangun kemampuan untuk bangkit dari kesulitan yang dihadapi, beradaptasi dengan tekanan dan masalah yang timbul, serta mengembangkan kompetensi anak dalam berbagai hal, di mana hal ini perlu dilakukan dengan baik. Kunci pertama, kita sebagai orang tua maupun pendidik harus meminimalkan resiko atau mitigasi, meminimalkan dampak resiko dalam kehidupan anak sehingga dapat mendorong anak ke arah resiliensi. Langkah pertama, kita bisa meningkatkan kedekatan. Ini mungkin dirasa hal sepele. Sebenarnya inilah hal penting. Anak-anak yang punya kedekatan positif dengan lingkungannya, khususnya pada keluarganya, tidak banyak terlibat dengan perilaku beresiko. Selanjutnya, menetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Kita komunikasikan pada anak, apa sih perilaku yang kita harapkan? Apa saja perilaku beresiko dan konsekuensinya? Apa yang dilarang dan harus dikerjakan anak? Diikuti dengan penerapan yang konsisten. Di sini, orang tua menjadi contoh nyata bagi anaknya. Selanjutnya, mengajarkan keterampilan hidup. Keterampilan hidup meliputi kemampuan bekerja sama, resolusi konflik yang sehat, keterampilan komunikasi, dan menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan, manajemen stres yang sehat. Kunci kedua adalah mengembangkan resiliensi.
mengembangkan kemampuan menghadapi persoalan yang secara tipikal muncul dalam kehidupan anak sehingga ia harus berjuang untuk bangkit. Di sini peran orang tua maupun pendidik adalah berikan perhatian dan dukungan. Penerimaan dan penguatan sangat dibutuhkan anak saat ini, tidak hanya dari anggota inti, tapi dari siapa saja yang memiliki kedekatan atau orang-orang, bahkan hewan peliharaan yang berpengaruh dalam kehidupan anak. Atur dan komunikasikan harapan yang tinggi. Anak harus diyakinkan masa depan, karena hal ini merupakan motivator yang efektif bagi anak di masa depannya. Memberikan peluang mengembangkan potensi. Berikan tanggung jawab pada anak untuk berpartisipasi dalam tugas sehari-hari. Hal ini memberi kesempatan pada anak untuk belajar memecahkan masalah, menetapkan target, dan membantu orang lain. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya terjadi penyimpangan pada anak adalah karena kurangnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh orang tua. Keenam pendekatan ini akan berhasil meningkatkan konsep diri yang positif pada anak. Keterampilan ini secara konsisten akan menjadi faktor kritis yang menentukan dalam pengembangan resiliensi anak. Oke semuanya, sekian dulu podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ucapan terima kasih saya kepada Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Wahyuni, serta teman seperjuangan di balik layar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.